orang. Banyak orang-orang yang dipertobatkan, salah satunya kepala tentara Romawi, kemudian juga Rasul Paulus. Banyak orang-orang yang tadinya menghina dan mencela Yesus, menolak Yesus, menyangkal Yesus, mereka menjadi percaya dan bertobat Yesus. Dan saya harap dalam 30 detik waktu yang saya punya ini, saya pakai untuk juga mendoakan orang-orang di luar sana, termasuk Ustadz Yusuf, Nandar, Rifa, Zuma, dan miliaran orang Islam di muka bumi menerima keselamatan yang sama seperti saya dan seperti orang Kristen. Kami percaya Yesus adalah satu-satunya alasan kami bisa hidup kekal, bukan hanya di dunia tetapi juga di hidup setelah dunia nanti. Terima kasih, saya rasa itu saja 10 detik terakhir saya pakai untuk mendoakan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Los. Wah. Sabar ya, belum muncul. Ini baru itu ya, baru pembuka ya, teman-teman. Berarti Pembuka berapa lama? ya. Kalau tepat waktu Jalan aja terus. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada ya, baik di channel YouTube saya Pusat Debat Agama ataupun di YouTube lainnya, dan ya teman-teman yang menonton di TikTok. Pada kesempatan malam hari ini kita udah ada janji dengan Joseph, yaitu membahas tentang konsep keselamatan, yang mana saya belum pernah gitu mendengar argumentasi Joseph ya tentang masalah keselamatan di dalam kekatolikannya. Ya, tadi saya ada mencatat beberapa yang disampaikan oleh Joseph yang menjadi bahan pertanyaan saya. Tetapi sebelum itu saya akan menjabarkan dulu keselamatan di dalam agama Islam. Agama Islam itu sangatlah mudah ya teman-teman semuanya. Mencari selamat itu hanya dengan satu kata dua kalimat. Apa itu satu kata dua kalimat? Yaitu takwa. Takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi kita menjalankan semua perintahnya, sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Terus kita barengi juga dengan sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua di dalam ajaran agama Islam itu tertata rapi gitu ya. Apa yang dilakukan harus ada dasarnya. Kalaunya tidak ada dasar, ya bisa kita bilang bid'ah, kan kayak gitu. Teman-teman semuanya ya, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kayak ini aja saya ya, kayak apa? Khutbah Jumat jadinya. Ya teman-teman semuanya, ya malam hari ini saya membacakan tentang keselamatan di dalam ayat Al-Qur'an kita. Dalam Quran surah Maryam ayat 72 yang berbunyi, faqalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jithiyya, dan Allah menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang yang bertakwa di situ siapa yang diselamatkan oleh Allah? Maka kita membaca ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman. Ya. Hai orang-orang beriman. Mana Sep? Hai orang-orang beriman. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Ya teman-teman, itu pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud di dalam Maryam 72, Allah menyelamatkan orang bertakwa, artinya Allah menyelamatkan umat Islam dari api neraka. Lalu membiarkan orang zalim berlutut di dalam neraka dengan keadaan yang tersungkur. Orang zalim yang dimaksud seperti apa? Maka kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Di bagian kalimat terakhirnya ya, di ujung ayatnya itu ada bunyinya seperti ini. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah membiarkan orang-orang yang zalim. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka dengan keadaan tersungkur. Salah satu kekafiran yang mereka lakukan di muka bumi ini adalah dengan mengatakan bahwa
sesuai dengan rujukan Al-Qur'an kita, Al-Maidah 72 dan 73. Ya, di situ dikatakan seperti apa di Al-Maidah 72 dan 73, laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih adalah Allah itu sendiri. Terus laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi contoh kekafiran mereka ya, yang mereka kerjakan di muka bumi, mereka mengatakan Allah itu 3 dalam 1. Nah, yang mengatakan seperti itu akan dibiarkan oleh Allah di dalam neraka, sesuai dengan Quran surah Maryam ayat 72 tadi. Ya, jadi teman-teman semuanya jangan sampai salah jalan. Kita cuma hidup sekali gitu ya. Hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Yang ada nanti hanya penyesalan yang kekal. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat dulu pertanyaan Joseph seperti apa. Sorry masih di mute. Oke, baik. Saya akan langsung jajah ya. Perhatikan. Ketika di dalam Islam, Ustadz Yusuf gagal untuk menyelamatkan semua manusia sesuai dengan... Allah gagal untuk menyelamatkan semua manusia. Allah hanya memilah dan memilih barang siapa yang diselamatkannya. Sesuai dengan dalil yang dibawakan oleh Ustadz Yusuf. Bahwa orang yang mengerjakan, orang yang kemudian melaksanakan sholat, zakat, dan sunnah Nabi. Pertanyaan saya, apakah Allah hanya pilih kasih terhadap orang yang meskipun tidak menjalankan aturannya, dia tidak mengasihi? Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dalam artian begini, beda dengan Tuhan kami, dalam Matius 5 ayat 25, Allah kami tetap mengasihi. Ustadz Yusuf silahkan dibuka, Matius 5 ayat 45 sampai 46. Dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang, perhatikan, Allah Bapa di sorga, mengasihi orang benar maupun orang tidak benar, orang fasik maupun orang tidak fasik. Keselamatan, Ustadz, saya rasa kita bermain logika. Sebagai manusia, kalau kita temukan orang asing di pinggir jalan yang butuh bantuan, kita tidak akan tanya, kamu agamanya apa? Betul nggak? Manusia saja mampu mengasihi sesama manusia tanpa harus pandang bulu. Bagaimana Allah sang pencipta yang katanya Maha Rahim, Maha Rohman hanya mengasihi manusia yang mau mengerjakan perintahnya? Lagi pula Ustadz, amalan itu dalam Islam tidak menjamin orang masuk surga. Jadi jangan terlalu menghayal. Ya, jangan terlalu menghayal. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi nih, ya, masuk surga itu bukan karena beramal, tapi karena rahmat Allah. Jadi percuma beramal kalau tidak dirahmati Allah. Kita lihat datanya di sini dari hadisnya. Perhatikan hadis riwayat Muslim nomor 2817. Perhatikan. La yudkhilu ahadan, tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi amalan ternyata tidak berfungsi. Kemudian Ustadz perhatikan, dalam kekristenan, apakah kemudian Allah menyelamatkan orang tanpa ada syarat? Tentu juga ada syarat, tentu juga tertata. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Anda yang mau jadi pengikut Yesus yang mau selamat, dalam Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa yang melihat dan percaya. Percaya Yesus itu punya syarat, menyangkal diri dan memikul salib, dibaptis. Markus 16 ayat 16 di awal tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana cara kami bagaimana cara kami menerima keselamatan itu dengan dibaptis. Kami menerima sakramen baptisan, kami menerima Yesus Kristus dan juga mengerjakan iman kami. Perbuatan apa yang kami kerjakan itu hukum kasih.
Bukti Allah kami menyelamatkan kami ketika kami mengerjakan iman kami dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak? Matius 5 ayat 45. Mengasihi orang, artinya iman disertai dengan perbuatan. Maka seperti dalam Yakobus 2 ayat 16 di dalam Alkitab kami, perhatikan Yakobus 2 ayat 16, sama seperti badan tanpa roh hakikatnya mati, demikianlah iman tanpa perbuatan artinya mati. Dalam Injil Matius, ini tertata rapi Ustadz, jadi jangan hanya mengklaim Islam tertata rapi. Dalam Injil Matius, Yesus juga mengatakan orang dihakimi berdasarkan upahnya, perbuatannya. Iman disertai dengan perbuatan, itu kata kuncinya. Silakan direnungkan. Nah, sekarang 1 menit terakhir saya pertanyakan. Dalam Islam, ada konsep namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi sesuai dengan data saya, hadis riwayat Muslim nomor 2817, ternyata amal itu tidak mempengaruhi kalian selamat atau tidak. Pertanyaan saya, ketika kalian berbuat baik, namun Allah tidak mengizinkan kalian masuk surga, bagaimana kalian bisa selamat? Kemudian pertanyaan saya, ketika Ustadz mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada, dikatakan sebagai bid'ah, apakah Rasulullah, apakah semua Islam, ini tolong simak baik-baik pertanyaan saya, apakah semua Islam dalam 73 golongan mengimani keselamatan konsep yang sama seperti dengan adanya rukun Islam dan rukun iman? Dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, silahkan tunjukkan by data Ustadz. Karena setahu saya tidak semua Islam. Saya sebut Syiah, Salafi, itu tidak menonjolkan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa. Nah, pertanyaan saya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan keselamatan kami, Yohanes 3 ayat 16. Baik, saya akan jawab dulu ya pertanyaan dia. Udah saya catat. Baik, ya teman-teman semuanya, sesuai yang dikatakan oleh Joseph. Ya, pertanyaannya tentang masalah amal yang tidak memasukkan orang ke dalam surga sesuai hadis. Ku jawab betul. Karena apa? Karena yang memasukkan seseorang itu ke surga adalah rahmat Allah, bukan amal. Lalu untuk apa kita beramal? Kita beramal untuk mendatangkan rahmat Allah. Oke? Kau kagak paham? Baik, sekarang saya analogikan. Kamu punya duit. Lalu, kamu ingin pakai mobil. Apakah kamu menjalankan mobil itu langsung dengan duitmu ditempel ke setiran? Kan enggak. Enggak. Duit kita ada banyak, 500 juta. Kita pengen menjalankan sebuah mobil. Apakah duit 500 juta ini ditempel di pintu mobil? Kan kagak, ya. Tapi uang 500 juta ini kita serahkan dulu kepada resepsionisnya, kan kayak gitu. Resepsionisnya nanti akan kasih kunci mobil. Dengan kunci itulah kita bisa menjalankan mobilnya. Begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala beramal dulu ya, nanti setelah itu akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dengan rahmatnya lah kamu masuk Islam, masuk surga gitu. Bukan dengan amal. Jadi amal itu ya perlu kamu tahu untuk mendatangkan rahmat Allah. Rahmat itulah yang membawa ke surga. Jadi kayak gitu, nggak ada orang buka ya buka pintu mobil itu pakai uang ditempelin ke pintu mobilnya, nggak ada. Gitu. Oke. Nah, terus berkaitan tentang masalah keselamatan ini ya. Sep, aku mau tanya di prolog awal kamu tadi, kamu mengatakan ya kalian diselamatkan oleh perantara gereja Yesus. Yesus menyelamatkan melalui gereja. Coba tolong kasih dalilnya dong. Ya, gereja mana yang pernah Yesus perintahkan
agar kamu memasuki gereja itu. Dan tolong tunjukkan satu bangunan gereja ya juga ya di masa Yesus. Lalu nanti kamu mau berkata, ya itu kan tempat berkumpul. Kalau tempat berkumpul, mall pun tempat berkumpul, kan gitu ya. Aku udah tahu alasan Kristen itu, ya udah tahu. Dari terumbu karang ini, dari batu ini, aku mendirikan jemaat pertama. Yang saya cari tuh di mana, gereja mana, ya. Karena apa? Karena Yosef mengatakan, Yesus, nih ya, dengan jelas mengatakan, Yesus menyelamatkan melalui gereja. Gereja apa ini? Di mana bangunannya? Terus tolong tunjukkan sama saya, ya. Seperti itu. Jadi agak heran sama Yosef ini. Terus juga melalui penyucian, pembaptisan katanya. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus. Sep, yang namanya baptis itu kan penyucian, toh Sep. Ya, penyucian. Penyucian dari apa? Dari dosa maksudnya. Kan kayak gitu. Kalau disucikan dari dosa, ini kenapa Yesus ini malah dibaptis gitu loh. Aku mau tanya, yang namanya Tuhan itu kan maha suci, kan katanya seperti itu. Ya, lalu tiba-tiba Tuhan dibaptis. Ini Tuhan bikin dosa apa dia sampai dibaptis? Itu dulu dah aku tanya, dah bikin bingung aja prolog awal kamu tadi masalahnya. Yang kayak gini aja ya prolognya di awal ancur-ancuran gitu loh ya teman-teman. Gimana mau menyelamatkan kan konsepnya gitu loh ya. Saya jadi awal teman-teman bingung melihat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yosef sampai saya catat nih ya. Saya catat satu-satu. Makanya jelaskanlah kepadaku ya apa maksudnya. Gereja Yesus menyelamatkan melalui gereja. Pembaptisan ya dosa yang dihapus itu, ditebus itu dilakukan oleh Yesus. Ya Yesus itu dibaptis. Dosa apa yang pernah dilakukan oleh Yesus sehingga dia sampai dibaptis? Jawab. Oke. Baik, silakan di match gimana nih match? Oke. Silakan di mute Ustadz. Oke, saya jawab pertanyaan terakhir dulu, masih fresh nih. Kenapa Yesus dibaptis? Ini yang nggak tahu. Ini nggak pernah ada di Islam, teman-teman. Seorang imam dalam perjanjian lama itu harus dicuci dan dibaptis. Dibaptis dalam artian apa? Harus dibersihkan dengan air. Yohanes membaptis dengan air, makanya Yohanes mengatakan kepada para pengikutnya, ada yang datang setelahku, ia bukan lagi membaptis dengan air, melainkan dengan api, yaitu Roh Kudus. Maka Yesus dengan pembaptisan itu berani mengatakan dalam Matius 28:19 ayat 20, mengatakan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dengan materi air. Nah, di mana datanya bahwa dalam perjanjian lama bahwa imam besar, perhatikan Yesus itu imam besar ya. Ustadz Yusuf mungkin sudah tahu. Dalam Keluaran 29 ayat 4, teman-teman. Ini tipologi ya, Ustadz Yusuf ya harus tahu. Keluaran 29 ayat 4. Di sini dikatakan, jadi seterusnya saya balik kamera untuk nampilin data ya. Saya balik kamera tampilin data. Keluaran 29 ayat 4, Ustadz Yusuf, perhatikan. Di sini dikatakan apa? Engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Inilah penabisan Harun untuk dikatakan menggenapi tipologi dalam perjanjian lama, yaitu seorang imam besar harus dicuci dengan air. Ya. Maka di dalam Imamat 8 ayat 9 pun sama. Jadi pola pencucian ini untuk menunjukkan, menegaskan jabatan keimamatan Yesus sebagai imam besar. Mana bukti Yesus imam besar? Kita baca dalam perjanjian baru di dalam Ibrani 4 ayat 15, ayat 14 sampai 15 kita baca dalam Ibrani. Bahwa Yesus dikatakan sebagai imam besar, ya. Nah, Ibrani 4 ayat yang 14. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Nah, inilah tipologi dalam perjanjian lama. Jadi Yesus, teman-teman, dibaptis bukan untuk menegaskan dia berdosa karena melakukan dosa pribadi, bukan. Yesus itu imam besar. Jadi makna baptisan pada saat sebelum Yesus dibaptis, itulah menegaskan penahbisannya sebagai imam besar. Nah, karunia ini juga yang menegaskan Yesus diurapi sesuai dengan Mazmur. Ya, sesuai dengan Mazmur untuk menegaskan dialah anak Allah.
gitu ya. Nah, kemudian dari pertanyaan Yusuf PI yang berikutnya mengenai gereja. Oke. Yesus, betul kata Ustadz Yusuf, mendirikan gereja, bukan bangunan Ustadz. Makanya kami bisa bergereja di mana aja. Gereja itu bukan bangunan, ya. Siapa gereja? Oh, Ustadz mungkin bertanya gitu, siapa gerejanya? Matius 16 ayat 18. Kita baca di sini. Nah, diberikan melalui perantara. Kenapa? Coba Ustadz perhatikan di sini. Saya tanya, apakah Muhammad diberikan kuasa seperti Petrus oleh Tuhan? Kita baca. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan perhatikan, alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, Yesus berkata, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Jadi kalau ditanya kunci kerajaan sorga siapa? Petrus, bukan Muhammad. Ada nggak dalil Muhammad diberikan kunci surga? Ada nggak? Di sini juga diberikan kuasa, apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Luar biasa kuasa Tuhan. Kemudian Ustaz perhatikan, kalau ditanya kenapa melalui gereja, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-22. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja adalah tubuhnya. Jadi Ustadz, keselamatan itu berada di dalam Yesus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuh. Otomatis analoginya adalah seperti itu, kepala dan tubuh. Saya sudah jawab 2 pertanyaan. Oke, sekarang saya gantian bertanya Ustadz. Membantah juga ya teman-teman, perhatikan. Ustadz Yusuf tadi memberikan analogi berupa mobil. Ya, jadi kalau mau mengendari mobil harus beli dulu mobilnya. Amal itu bagaikan yang mendatangkan rahmat Allah. Betul Ustadz bilang seperti itu. Loh, ini sama aja seperti menyogok. Seolah-olah Allah itu harus disogok dulu baru kasih rahmat. Dalam perjanjian lama, Yeremia 42 ayat 6, silahkan dibuka. Perbuatan kamu adalah selayaknya kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi rahmat Allah itu tidak dengan sogokan amal. Ini salah besar dan ini blunder. Dan Anda belum menjawab pertanyaan kedua saya, konsep keselamatan dalam Islam secara general. Islam dengan rukun iman dan rukun Islamnya tidak dikuasai dan dipegang. Pertanyaan saya, Ustadz serikan berikan data, apakah diterima? Monggo. Oke. Oke, teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu ya pertanyaan Joseph. Ada nggak dalilnya Nabi Muhammad ke surga? Nih. Bentar ya, aku tahu dalilnya ya. Ambil dari apa ya, NU online aja ya. Ya. Salah ketik saya. Oke teman-teman, ya, mari kita baca bersama-sama. Siapkan pegang-pegang ya, pegang-pegang erat-erat. Dalilnya Sep ya ada ya, hadis riwayat Muslim. Nih, atibabil jannah, atibabal jannah yaumal qiyamah. Langsung aja ya. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Berarti yang punya kunci tadi itu kagak berlaku tuh ya. Ada juga yang katanya naik ke sorga, berarti masih luntang-lantung itu, bergelantungan di langit berarti. Karena saat ini ya yang pertama kali boleh memasukinya rupanya Nabi Muhammad, baru yang punya kunci ya.
Terus ada juga yang klaimnya udah ke surga, naik ke surga, berarti luntang-lantung di pelataran surga itu berarti. Ya. Kasihan kali nungguin Nabi Muhammad dulu gitu ya, nungguin Nabi Muhammad dulu baru bisa masuk surga mereka yang pegang kunci tadi. Aduh, sama yang mengklaim udah naik ke surga. Aduh, memang ya, Masya Allah ya Nabi kita ya teman-teman semuanya. Terus yang kedua, katanya Allah disogok. Siapa bilang Allah perlu sogokan? Nggak ada di situ kosa katanya Allah ya minta disogok. Nggak ada. Kenapa kita disuruh beramal? Artinya ini menandakan kamu ya taat atau tidak gitu, menjalankan perintahku atau tidak gitu. Kalau kau menjalankan perintahku, mana buktinya? Kata Tuhan. Maka kita perlihatkan amal kita. Ayo, kita bisa ada jawaban. Ketika Allah bertanya, apakah kamu taat ketika kamu hidup di dunia? Lalu saya menjawab, ya Allah, saya taat. Mana buktinya? Kata Allah. Saya datangkan amal-amal saya dulu. Ya, saya hadapkan kepada Allah. Ini buktinya. Kayak gitu. Bukan berarti Allah minta sogok, bukan. Atau meminta bayaran, bukan. Artinya apa di situ? Ya, artinya terbukti saya telah taat menjalankan perintahnya selama di dunia, bukan minta sogok Tuhannya. Jauh kali gitu pikiran kau gitu. Aduh, Joseph, gak nyambung di situ ya. Terus teman-teman semuanya ya, berkaitan tentang yang dijelaskan oleh Joseph ya. Gereja itu katanya tempat berkumpul. Halte pun ya, halte bis itu adalah tempat berkumpul, Sep ya. Orang jalan-jalan ke mall, orang ngumpul juga di dalam mall, sama itu. Sama. Jadi kan alasan kau itu adalah tempat berkumpul, kata kau kan kayak gitu ya. Kalau kayak gitu kagak usah bangun gereja banyak-banyak di Indonesia nih ya. Gak usah ada gereja di Indonesia kalau kayak gitu. Udah kita ke mall aja gitu, ngumpul jingkrak-jingkrak di mall. Aduh, kebanyakan makan pepaci kawan kita nih ya. Aduh, ya itulah Sep ya. Satu aku mau tanya Sep ya. Katanya ya kamu mengatakan bahwa konsep-konsep tentang Yesus ini sudah ada di perjanjian lama ya. Tentang penyelamatan, tentang imam besar yang harus dibaptiskan kayak gitu. Bukan karena dosa. Kalau begitu aku mau cari dong, coba. Betulkah ya keselamatan itu ditebus ya dengan darah manusia? Di mana nubuatannya itu? Keselamatan ditebus dengan darah manusia. Silahkan carikan nubuatannya. Oke? Oke, baik, saya langsung jawab pertanyaan tentang nubuatan ditebus dengan darah anak manusia. Ingat, Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah dalam Yohanes 3. Tipologinya jelas dalam Yohanes 3 bahwa Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Betul, memang tidak secara eksplisit bahwa darah anak manusia, tetapi Yesus tidak digambarkan sebagai darah anak manusia, tetapi anak domba Allah. Kita baca dalam Yohanes 3, dia dikatakan oleh Rasul Yohanes, ini yang selalu dipolemikan. Dalam Yohanes Pembaptis mengatakan dan menunjuk Yesus, lihatlah anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis. Kemudian dikatakan juga di dalam Injil Yohanes juga bahwa anak domba Allah inilah yang kemudian membebaskan, mengeluarkan bangsa kita semua, termasuk Anda, termasuk Muhammad, dari keterpurukan dosa. Sama seperti Anda baca dalam Keluaran 12 ayat 4, bagaimana darah anak domba yang telah disembeli ditorehkan pada ambang pintu. Kita baca bahwa darah anak domba dalam Keluaran 12 ayat 9 dikatakan sedikit darahnya harus dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah tempat mereka memakannya. Ya, jadi ini untuk penanda bahwa mereka telah diselamatkan oleh Allah Israel. Ya, maka beginilah ya, kalau misalkan berbicara mengenai konsep keselamatan sama Islam, mereka nggak kena.
Jangan bilang Tuhan saya anak domba, ya. Hadis Rasulullah pun menyebutkan orang Islam itu sebagai kambing, tapi kita nggak bahas itu kan. Oke, perhatikan Ustadz Yusuf. Kemudian tadi anggapannya, analoginya katanya itu bukan sogok katanya. Ustadz paham nggak? Amal mendatangkan rahmat Allah. Artinya Allah mau disogok dulu pakai amal. Anda mau dikasih mobil, dalam tanda kutip Anda harus menyogok penjual mobil supaya bisa kebeli mobilnya. Ya kalau nggak mau pakai kata sogokan ya udah dibeli deh. Anda lebih suka pakai bahasa itu, lebih parah dong. Masa rahmat diperjualbelikan dengan amal? Dalam Yeremia sekali lagi 29 ayat 4 dikatakan apa? Amal perbuatan bagai kain kotor. Terus kemudian perhatikan. Muhammad dibilang katanya memegang kunci sorga. Sekarang pertanyaan saya, waktu kemarin saya debat dengan Kores membawa dalil. Ketika membahas tentang konsep ruh, Muhammad ditanya, bagaimana nasib ruh anakku yang berjihad di sisi Allah? Kemudian Muhammad jawab apa? Sesungguhnya anakmu berada di surga. Pertanyaan saya, kalau Muhammad pegang pintu surga, kenapa sudah ada yang berada di surga? Kemudian hadis berkaitan tentang sendal Bilal yang ada di surga. Jadi siapa yang sudah pergi ke surga? Oke, sekarang kamu ngomongin Yesus terlontang-lantung. Kalau misalkan Muhammad memegang pintu surga, bagaimana nasib orang-orang Islam yang sudah meninggal sekarang? Ustadz ada di mana sekarang? Muhammad sudah pergi ke surga belum sekarang? Pertanyaan saya. Buktikan Muhammad sudah pergi ke surga, baru kita bisa buktikan. Sementara Ustadz ada dalilnya, keselamatan Islam mencakup pada saat Yaumul Masyar. Bagaimana orang Islam meminta syafaat? Baru pada saat itu Muhammad memberikan syafaat. Ini pertanyaan saya, pintu surganya dibukanya kapan? Pada saat Muhammad mati, sekarang di mana dia posisinya sekarang Ustadz? Sementara dalil Islam lainnya, bahwa surga terbuka pada saat Padang Masyar, hari kebangkitan. Betul nggak Ustadz? Nah ya udah nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Berarti sekarang Muhammad megang pintu kuncinya sekarang Muhammad ada di mana? Nungguin siapa sekarang kalau nggak dibuka-buka? Oke. Nah kemudian tentang konsep keselamatan tentang gereja, sekali lagi gereja tempat berkumpul disandingkan dengan berhalte. Ini emang Ustadz yang logikanya ngawur. Eklesia artinya jemaat, congregation, orang percaya. Halte tempat orang pergi, tempat orang menunggu bus, kagak nyambung. Di gereja kita bukan menunggu pergi, di gereja kita merayakan Ekaristi, perjamuan kudus. Nggak nyambung Ustadz, ya. Maka gereja ini tempat perkumpul orang-orang percaya, di mana dalam Injil Matius Tuhan Yesus katakan, sekalipun 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah 2 ronde, Yusuf PI nggak jawab pertanyaan saya. Konsep keselamatan Islam secara general, apakah Islam Syiah, Salafi menerima rukun Islam dan konsep seperti yang Yusuf PI jelaskan malam ini? Silakan dijawab pakai data. Dari tadi nggak kejawab Ustadz, sudah 2 ronde, sudah mau 3 ronde sekarang. Kenapa nggak terjawab-jawab? Silakan dijawab ya. Oke. Oke. Oke, Joseph. Ya, kayak gini, Sep ya. Kamu tadi ya bertanya di mana orang meninggal, ya ke alam apa? Setelah alam dunia ada di Islam itu dikenal dengan alam barzakh. Alam menunggu hari kiamat. Jadi kayak gitu. Namanya alam barzakh, ya. Alam kubur. Ingat tuh resepnya. Terus Nabi Muhammad di surga katanya ya. Udah, apakah sudah ada surganya sekarang ini atau belum? Atau seperti apa tadi? Itu saya bingung gitu. Bingung. Joseph mau mengambil seperti apa? Apakah konteksnya di hari kiamat atau sudah ada surga atau kayak gimana gitu? Nggak ngerti saya itu tentang masalah itu tadi. Terus juga yang masalah Allah disogok. Allah disogok. Sep, kayak gini Sep ya. Kalau kamu kerja ya jadi bahan tukang bangunan ibaratnya nih ya.
kamu disuruh bangun sebuah rumah. Lalu kamu mau ambil gaji kepada bosmu. Pasti bosmu minta bukti mana kerjaanmu. Kan gitu. Apakah kita mau disebut menyogok bos kayak gitu? Hah? Kita menyogok bos kayak gitu. Itu bukan sogok menyogok, Sep. Makanya ya, yang bener lah bahasa kau. Allah memerintahkan untuk beramal itu ya, untuk menguji manusia apakah dia sudah taat atau tidak. Ya, bukan berarti sogok menyogok. Ya sama tuh kayak tukang bangunan, ya minta gaji sama bosnya. Pasti bosnya nanya, mana kerjaan kamu? Pasti dia tunjukkan. Ah, ini kerjaanku bos. Mana sekarang upahku? Kan kayak gitu. Kalau yang nggak ada, rumahnya kayak gimana bos mau kasih? Apa yang kamu kerjakan? Kan kayak gitu. Itu bukan sogok menyogok. Masa bos mau disogok? Oh iya, the big boss Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman. Terus ya tentang ya Joseph tadi, nih tanggapan saya tentang masalah Syiah, terus Wahabi. Sep, kita itu berbicara tentang masalah keselamatan di antara dua agama kita ya yang kita percayai, Katolik dan Islam. Gak ada di sini kita debat antar mazhab gitu. Ngapain kita debat antar mazhab coba? Kalau seperti itu kan aku bisa juga kembali ya kalau mau Sep, yang mana yang selamat antara Katolik dengan Protestan? Karena kata Protestan, Katolik itu penyembah berhala. Ayo. Ya teman-teman. Jadi kita itu bukan perbedaan sekte atau firqah gitu yang kita bahas. Masalah keselamatan. Ya keselamatan. Bagaimana konsepnya ya. Nah aku mau tanya Sep sama kamu. Ya mau tanya nih sama kamu. Kamu tadi sudah jujur ya mengatakan tidak ada nubuatannya ya secara eksplisit tertulis menebus dosa, keselamatan itu melalui penebusan dosa darah manusia nggak ada. Oke, kalau nggak ada, tapi katanya dari anak domba Allah kan kayak gitu. Yang dimaksud adalah Yesus. Kayak gini Sep. Kita mengetahui bersama ya kemarin ribut-ribut masalah penyalipan rencana siapa. Ada yang bilang rencana iblis, ada yang bilang rencana Tuhan. Coba, dari mana kamu tahu selamat, sedangkan konsepnya aja masih ragu-ragu? Mana yang betul, rencana iblis atau rencana Tuhan? Ini kayak gimana keselamatannya kayak gitu? Atau kedua-duanya berkoalisi gitu, iblis dengan Tuhan kerjasama? Atau kayak gimana? Itu dulu lah yang membingungkan, ya yang membingungkan itu dibereskan dulu gitu loh, ya biar konsepnya itu jelas. Ini konsepnya aja kagak jelas gimana mau selamat? Penyalipan, kita telah ditebus dosanya oleh Yesus di tiang salib. Dengan darah dia, dosa kita ditebus. Rupanya rencana iblis. Iblis tukang tebus dosa jadinya. Coba benerin dulu itu, kamu jelaskan dulu dah itu dah. Makin bingung aku dengan penjelasan kamu. Silakan tuh ya. Oke, baik. Terkait tentang masuk surga berarti nggak ngerti ya? Saya ulangin. Muhammad sekarang ada di mana? Sudah di surga atau belum? Sekarang. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi narasinya. Perhatikan, simak yang dicatat, jadi jangan cuma separuh-separuh. Kalau misalkan Muhammad sekarang di surga, lalu pada saat nanti di padang mahsyar kalian dikumpulkan meminta syafaat, itu masuk surganya jadi 2 kali dibuka pintunya. Jadi sekarang mohon maaf, ternyata Muhammad ini adalah doorman, tukang buka pintu. Mohon maaf ya, saya kalau pergi ke Alfamart ada yang suka bukain pintu kayak gitu. Tugasnya nabi kalian, waduh,
Ampun. Tukang buka pintu doang dibilang pemegang kunci. Enggak, Ustaz, tukang buka pintu mah yang punya kunci tetap pemilik rumah. Siapa dia? Yesus Kristus. Dan telah diberikan kuasanya oleh Rasul Petrus. Tukang buka pintu, ketika bukain pintu belum tentu pemilik pintunya, bukan berarti pemilik tempatnya, cuman bisa bukain doang, tukang jaga pintu. Terus sekarang Ustaz pertanyaannya simpel sederhana, jadi ruwet sekarang. Kenapa? Terus tugasnya malaikat Ridwan apa? Yang penjaga pintu surga, teman-teman Islam, tugasnya dia apa? Kalau ternyata Muhammad yang tukang buka pintu. Ya, oke, di situ. Kemudian terkait tentang tipologi anak domba Allah. Betul, anak domba Allah itu adalah Yesus. Jangan membahas tentang penyaliban, karena dari dulu gereja menyatakan penyaliban itu adalah kuasa rencana Allah. Kenapa? Allah kami menetapkan semua selamat. Perhatikan, rancangan penyaliban itu keselamatan. Yohanes 10 ayat 17-18 Yesus mengatakan apa? Tiada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku selain aku yang menyerahkannya sendiri. Jadi mau ada iblis atau tidak ada iblis, Yesus menyerahkan nyawanya. Injil Yohanes bab 16, Injil Yohanes bab 10 juga Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala baik menyerahkan nyawanya kepada kawanan dombanya. Yesus juga berkata dalam Yohanes 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Semua itu atas hukum kasih. Apakah iblis mengenal kasih? Tidak, termasuk Muhammad. Sudah saya jawab. Jadi kalau misalkan sekarang aja kebingungan, yang bikin bingung adalah penyesat. Makanya Yesus telah memperhatikan, telah menyatakan tentang kewaspadaan. Akhir-akhir nanti akan muncul pengajar-pengajar palsu, termasuk kamu, termasuk Islam. Kenapa? Saya jelaskan begini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 17, saya juga bisa dong mempertanyakan. Di Islam yang mengenal konsep takdir. Sekarang saya tanya, ketika Adam dan istrinya makan buah kuldi, siapa yang mentakdirkan Adam? Siapa yang menyesatkan? Karena di dalam Islam, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17 dikatakan apa? Ya. Al-A'raf ayat ayat 17 salah. Al-A'raf ayat 16 dikatakan apa? Qala fabima akhwaitani. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Iblis disesatkan Allah. Jadi Adam dan istrinya turun ke bumi, diusir dari surga menurut Islam itu karena Allah menyesatkan iblis, iblis menyesatkan Adam. Ini ayatnya, Ustadz. Sekarang pertanyaan saya sekali lagi. Di dalam Islam juga ada namanya dalil hadis bahwa Allah telah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Betul, Ustadz. Nah, konsep keselamatan balik lagi saya tanya. Siapa yang Allah selamatkan itu sudah ditakdirkan. Saya tanya, kalaunya Allah tidak mau menyelamatkan Joseph karena tidak sesuai takdir, bisa nggak Joseph tetap selamat? Artinya apa? Semua tetap takdir Allah. Tidak ada kehendak bebas dalam Islam. Tidak ada free will. Sementara dalam Alkitab 1 Timotius 2 ayat 4 sudah cukup, Ustadz. Bahwa Allah menghendaki supaya setiap orang diselamatkan, semuanya tanpa terkecuali, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pertanyaan saya sekarang, apakah di Islam semua orang akan selamat? Apakah ada dalilnya Allah akan menyelamatkan orang, banyak orang? Tidak ada. Saya tidak temukan semuanya di dalam ayat Al-Quran, gak ada. Satu-satunya ayat yang meyakinkan saya bahwa di Islam Allah itu begitu keji dalam Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim dan seterusnya. Bahwa Allah telah menutup hati mereka, pendengaran mereka. Jadi ketika orang tidak mau mendengarkan keselamatan dalam Islam versinya, itu karena Allah yang telah menutup dan mengunci. Begitu kejinya Allah. Beda dengan Allah kami, Ustadz. Silahkan dibantah nanti kalau ada bantahnya. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Allah kami menghendaki supaya setiap orang selamat. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Ustadz nggak mau dibahas masalah firqah, bagaimana konsep keselamatan yang benar? Iman melalui perbuatan atau perbuatan yang menyelamatkan iman? Atau hanya iman saja? Silahkan dijawab dulu, Ustadz. Biar jelas konsep keselamatannya ya. Makasih Bang alumni kiamat. Lama abang kagak muncul. Kagak muncul itu, Ustadz, gara-gara utang data sama saya di DM gak dibalas-balas itu, kabur dia. Yuk lanjut. Oke, ya teman-teman semuanya, saya akan jawab dulu ya. Katanya Nabi Muhammad ini penjaga pintu surga loh. Ini Joseph ini, Sep, kalau ada katan bat diambil dulu, Sep ya.
Kalau ada kata bat gitu ya, kamu nggak dengar Nabi Muhammad bukan penjaga, ya bukan penjaga surga, bukan. Di sini aku mendatangi pintu surga, ya, dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, ada yang tukang jaga itu malaikat Ridwan, ya, berkata kepada Nabi Muhammad, siapa kamu? Aku menjawab, Nabi Muhammadnya menjawab, aku Muhammad, gitu. Penjaga surga berkata, aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu. Kan kayak gitu. Konteksnya apakah sekarang? Bukan nih, yaumil qiyamah. Ya, atibabal jannah yaumal qiyamah. Oke? Ya. Tuh, makanya dengerin orang ngejelasin itu ya. Terus tadi kamu berbicara tentang masalah takdir. Lalu nyambungnya apa dengan dengan pembahasan kita gitu loh. Keluar rel dia teman-teman dari pembahasan. Kita bahas tentang konsep keselamatan, dia bahas takdir gitu loh. Ya, bahas takdir. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, saya akan bukakan buat Joseph Quran surah Ar-Ra'd di ayat ke-11. Jadi yang namanya Sep ya, takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Ya. Nih. Gua kasih tahu kamu. Nih. Nih. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, Ar-Ra'd ayat ke-11. Jadi kalaunya Allah ya mencatatkan Yosef dia ada di surga, contohnya ya. Lalu selama perjalanan dia di muka bumi, ternyata banyak maksiat. Lalu tiba-tiba Joseph terpindah, takdirnya Joseph di neraka. Apakah Allah kejam? Enggak. Kau udah diberi waktu ya untuk beramal di dunia. Udah diberi waktu gitu. Kenapa kau sia-siakan? Kau diberi waktu untuk tobat. Kenapa disia-siakan? Jadi kehendakmu sendiri yang sesat. Ya. Jadi kayak gitu. Ada kehendak bebas di dalam agama Islam tuh. Ya. Allah sudah kasih ini jalan yang benar, ini jalan yang buntu. Kan kayak gitu, yang jalan yang sesat. Ya. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan kayak gitu. Ghairil maghdub itu jalan orang-orang Yahudi. Bi alaihim waladdallin. Dan waladdallin jalan yang sesat seperti Kristen. Jangan sampai seperti itu jalannya gitu loh. Oke? Jadi seperti itu maksudnya. Terus ya Joseph nih, saya harus pinjam perkataan Edis ya, yang mengatakan ya, kalau ada orang Kristen, kata Edis ya, mengatakan bahwa penyalipan itu rencana Tuhan Allah Bapa, maka itu adalah Kristen sinting ya. Berarti Joseph ini ya, menurut Edis ya, dia adalah orang sinting, kan gitu. Sayang sekali ya teman-teman semuanya ya, itu telak tuh ya dikatakan oleh Edis kayak gitu. Kalian aja sesama Kristen Protestan dengan Katolik saling mencakar gitu loh. Konsepnya yang belum benar gitu, yang belum benar masih bingung, terus saling klaim. Lalu gimana mau selamat? Coba, masih kacau. Terus kamu meminta kepadaku apakah ada ayat Allah menyelamatkan? Ada. Quran surah Maryam ayat 72 ya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaru dzalimina fiha jisiyya. Kan udah aku baca di awal tadi. Allah menyelamatkan umat Islam. Tuh, ya. Aduh. Nggak sempat nanya teman-teman. Habis saya menjelaskan waktu. Biar aja nggak apa-apa. Oke.
Oke, silakan di rematch. Oke, tadi dibilang cakar-cakaran sama Edis, gak apa-apa gitu kan. Anda kan bawa-bawa orang, ini kan lah bukti Islam itu adalah si jahat kuasa gelap yang suka adu domba. Orang lagi debat kok bawa Edis, tapi nggak apa-apa, saya nggak mau bahas itu sesuai keluar dari tema. Kalau takdir nggak keluar Ustadz, kenapa? Karena Ustadz nanya rencana, ya saya bahas dong. Di Islam rencana itu ketetapan itu yang Ustadz bilang katanya bisa diubah, takdir mubram dan takdir mu'alak. Ya udah, hapus aja rukun iman yang ke-6, percaya qada dan qadar. Qada dan qadar ketetapan itu artinya Allah telah menetapkan. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya punya kehendak bebas katakan, bisa nggak terjadi Allah itu tidak mengizinkan saya untuk bertobat? Contoh gini Ustadz, saya miskin, mohon maaf. Kalau saya sudah kerja mati-matian, dalam Islam sudah ditakdirkan saya tetap miskin. Mau saya kerja sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kalau Allah tidak mengizinkan, saya tidak akan kaya, betul nggak? Kenapa? Ada dalilnya di mana? Dalam surah At-Taghabun ayat 11. Nah, inilah bantah Al-Quran dengan Al-Quran. Musuh Islam adalah Qurannya sendiri. Nanti dibilang Qurannya beda lagi versinya. Perhatikan. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 dikatakan apa? Tidak ada suatu musibah, bahkan musibatun illa biiznillah. Semuanya biiznillah. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Ya, kemudian Ustadz, jangan khawatir. Dalam Islam, teman-teman, itu diwajibkan bagi kalian untuk berdosa. Ya, kenapa? Karena kalau tidak berdosa, Allah akan hilangkan kalian. Ini konsep keselamatan, bagaimana Allah mau menyelamatkan. Jadi Allah itu berpura-pura ternyata. Kerjasama yang dikatakan partner in crime sama iblis, demon, itu Allah. Baca di sini. Kajian tentang mana hadis, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Muhammad, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum kalian. Jadi apa bedanya kalian dengan iblis? Apa bedanya Allah dengan iblis yang mau menyesatkan manusia? Iblis mau manusia tersesat, Allah mau manusia tersesat. Pertanyaannya, apa bedanya Allah dengan iblis? Silakan direnungkan. Kemudian dikatakan tadi takdir gak nyambung, udah paham ya? Tentang rencana, ya, bahwa di dalam Islam kalau ngomongin tentang rencana penyaliban berarti memang sudut pandangnya iblis, tapi kalau dari Kristen itu Allah. 1 Timotius 2 ayat 4. Kemudian kamu bilang Kristen saling cakar-cakaran. Di Islam teman-teman juga ada aliran yang tidak percaya dengan kehendak bebas, namanya Jabariyah. Di Islam ada namanya Qadariyah versus Jabariyah. Jabariyah ini yang tidak percaya dengan kehendak bebas. Qadariyah yang percaya dengan kehendak bebas. Ini Ustadz Yusuf adalah seorang Qadariyah. Kenapa? Qadariyah ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan berkehendak. Nah, ini kok Ustadz Yusuf, silakan nanti yang Islam yang Jabariyah ini tentang dia. Ini loh. Ini kalau saya bahas panjang ini, jangan kamu pikir saya cuma tahu Syiah, Salafi sama Aswaja. Saya tahu aliran-aliran lain, cuman saya nggak mau bahas panjang waktunya. Oke? Jangan bohong. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang konsep keselamatan. Ustadz nggak dijawab. Lagi dan lagi nggak dijawab. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, di situ dikatakan Allah menyelamatkan semua orang dan menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Nih, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini beda dengan tadi hadis tadi. Allah itu tadi justru dalam Islam mau supaya manusia berdosa. Bukan selamat, bukan tahu kebenaran tapi berdosa. Inilah yang disebut partner in crime Allahnya Islam dengan siapa? Iblis. Syaitonirrajim, ya, Syaitonirrohim namanya. Nah, sekarang Ustadz, ya, tolong dijawab. Tadi saya sudah jawab semuanya. Kalaunya Muhammad membuka atau membuat pintu surga terbuka pada hari kiamat, pertanyaan saya, jadi sekarang Muhammad dan pengikutnya ada di mana? Dijawab pertanyaan saya. Sekarang berarti Muhammad yang terluntang-lantung. Tadi bilang katanya kita yang terluntang-lantung. Sekarang disebutkan dalilnya udah jujur pada saat kiamat. Berarti Muhammad terluntang-lantung dong.
Yang namanya yang nyuruh buka harusnya sekarang VVIP, kalah masa nunggu ini. VVIP itu biasanya very important person, masa nunggu kiamat? Jawab ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, Nabi Muhammad sekarang di mana nih? Ya, mari kita jawab ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di mana ya? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Ar-Rafiqul A'la. Ya Allah, aku ingin bersama Ar-Rafiqul A'la, orang-orang yang tertinggi di sisi Tuhannya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini ada juga ya ayatnya, wa may yuti'illaha war rasula. Langsung aja, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jadi mereka ditempatkan di Rafiqul A'la, tempat yang tertinggi di sisi Tuhan. Ya, kayak gitu. Terus ya Sep ya, tentang masalah yang kamu jabarkan kepada aku, Allah menyelamatkan, kenapa kamu nggak bahas lagi? Gini, yang tadi udah saya peringatkan ya di awal tadi, saya tidak bahas firqoh kan kayak gitu ya, tidak bahas firqoh, nggak usah kita bawa-bawa firqoh dulu ya, kita bahas konsep selamat ini kayak gimana dulu, gimana kita mau selamat kalau konsepnya membingungkan kan gitu. Membingungkan, ini rencana iblis atau rencana Tuhan, itu aja belum kelar sampai sekarang. Jadi yang lain-lain kurasa saya nggak perlu ku jawab lah ya, karena apa, yang kita cari itu tentang permasalahan apa, permasalahan keselamatannya kayak gimana. Coba kata kalian kan Yesus itu penyelamat kalian ya Sep ya. Coba kita berpikir sehat ya, bagaimana dia mau menyelamatkan kamu, sedangkan dia aja sendiri kagak selamat. Dia modar sama tentara Romawi, Sep. Ya, menyelamatkan diri sendiri pun dia kagak bisa, Sep. Alih-alih mau menolongin kamu gitu, menolong diri sendiri aja dia nggak bisa. Sesuai dengan perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu sesuai dengan kata Yesus. Jadi ya, Yesus tidak bisa menyelamatkan karena diri sendiri pun dia tidak selamat. Ya. Nah, yang lain-lain dari tadi kulihat Joseph